Setiap orang yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal, dan Aku membangkitkannya pada akhir zaman, sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi Aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat Aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab Aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebatang pohon dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Bagi seorang penebang kayu, pohon boleh jadi dilihat dari sudut pandang keuntungan ekonomi. Pohon ditebang, kayunya diambil, dijual, kemudian mendapatkan keuntungan. Bagi seorang pujangga, seorang penyair, pohon dapat menjadi sebuah puisi yang indah, yang menggambarkan kehidupan, dan dengan demikian pujangga atau penyair tadi semakin memiliki pandangan yang jernih tentang hidup. Dan sebagai masyarakat tradisional, orang-orang pun bisa melihat pohon sebagai suatu tanda kehadiran kekuatan di luar dirinya. Maka dalam banyak tradisi, di mana-mana pohon misalnya itu bisa menjadi tempat tinggal roh-roh alam yang dihormati, yang dihargai dengan berbagai upacara. Demikian pula pribadi Yesus. Ia dapat dilihat dan dikenal lewat berbagai macam cara yang berbeda-beda. Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus seringkali menggunakan bahasa perumpamaan. Ia tidak terlalu sering langsung mengungkapkan sesuatu secara gamblang atau tuntas. Dia lebih suka menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Maksudnya ialah supaya para muridnya, para pendengarnya berusaha memahami makna di balik perumpamaan atau kiasan itu sampai sedalam-dalamnya dengan pikiran mereka sendiri. Injil hari ini, Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Roti hidup ini, siapa yang datang padanya tidak akan lapar lagi,
Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Tanpa orang berusaha untuk mengenal dan mencari tahu, tentu hal-hal ini akan menjadi semakin sulit dipahami. Saudara-saudari yang terkasih, kita sekalian sama seperti para murid sedang berada di jalan panjang untuk mengenal dan memahami serta berusaha percaya kepada Kristus. Santo Anselmus berkata, "Fides quaerens intellectum." Iman mencari pengertian. Maksudnya ialah apabila kita hendak mengenal dan memahami Kristus, maka kita butuh perjuangan. Perjuangan yang didorong oleh rasa cinta kita akan Allah, yang kemudian memampukan kita untuk berusaha dari waktu ke waktu dengan berbagai cara untuk semakin mengenal Allah, makin mengenal Yesus Kristus, tanda kehadiran Allah yang paling nyata. Dalam sejarah iman kita, Bunda Maria ialah contoh yang paling baik ketika ia mengucapkan fiat-Nya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bunda Maria meletakkan cinta di atas segala pemahaman. Dalam perjalanannya, Maria menghadapi banyak tantangan. Ia masuk ke dalam malam gelap kehidupan, sampai pada akhirnya ia berhasil mengenal, memahami, dan sampai kepada persatuan yang intim, yang mesra dengan Tuhan sendiri dalam diri Kristus Putranya. Maka Maria adalah teladan kemuridan sejati. Marilah kita hari ini dan di sepanjang perjalanan hidup kita berjuang untuk menjadi murid-murid yang sejati, berjuang untuk mencintai dan semakin mengenal Tuhan kita. Tuhan tidak pernah hadir dalam cara-cara yang instan, tapi selalu memberikan kita kesempatan untuk berjuang dan mencari Dia di balik setiap peristiwa hidup. Mohon bantuan Roh Kudus senantiasa supaya dapat menjalankan usaha ini, semangat kemuritan ini dengan ketekunan dan kesetiaan. Tuhan memberkati.